Imajinasi lebih penting dari sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi meliputi seluruh dunia, merangsang kemajuan, dan akan melahirkan evolusi. Semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah itu adalah bodoh. Lebih penting menjadi manusia yang berguna, atau bernilai, daripada menjadi manusia yang sukses. Jika A adalah sukses dalam kehidupan, maka A sama dengan X plus Y plus Z. Bekerja adalah X, bermain adalah Y, dan Z adalah menutup mulut. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah cacat, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan itu adalah orang yang tidak pernah mencoba hal-hal baru. Jika saya bisa meramalkan Hiroshima dan Nagasaki, saya sudah merobek-robek formula saya di tahun 1905. Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya, hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang. Jika orang menjadi baik karena mereka takut hukuman dan mengharapkan hadiah, maka kita berada dalam penyesalan yang besar. Dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya: langit bertaburkan bintang di atas, dan alam semesta yang penuh hikmah di dalamnya. Logika akan membawa Anda dari A ke B, imajinasi akan mengantarkan Anda ke semua tempat. Kepandaian manusia ada batasnya, tetapi kebodohan manusia mungkin tidak ada batasnya. Gravitasi tidak bertanggung jawab pada orang yang sedang jatuh cinta. Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tapi tidak berarti dibuat lebih gampang. Orang sukses menerima lebih banyak dari kehidupan daripada yang ia berikan, sedangkan orang yang bernilai memberi lebih banyak kepada kehidupan daripada yang diterimanya. Menjauhlah dari orang-orang negatif, mereka memiliki masalah untuk setiap solusi. Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Sejauh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan, maka mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan. Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama, seperti ketika kita membuat masalah tersebut. Kehidupan yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan yang konstan. Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru, itu adalah karakter. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Saya cukup menjadi seorang seniman yang menggambar dengan bebas di atas imajinasi saya. Semua agama, kesenian dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ranting pohon yang sama. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Aku tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III dipertarungkan, tapi Perang Dunia IV akan bertarung dengan tongkat dan batu.
Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah kemisteriusan. Ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Sejauh yang saya ketahui, saya lebih suka sifat buruk yang diam daripada kebajikan yang mencolok. Satu-satunya cara untuk menghindari korupsi pribadi dari pujian adalah terus bekerja. Upaya untuk menggabungkan kebijaksanaan dan kekuatan jarang berhasil dan hanya untuk sementara waktu. Cita-cita yang selalu bersinar di hadapanku dan memenuhiku dengan kegembiraan hidup adalah kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Teruslah menabur benihmu, karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang diperoleh pada usia 18 tahun. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan memahami segalanya dengan lebih baik. Perdamaian tidak bisa dipelihara dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Semangat besar selalu menghadapi oposisi keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menentang hati nurani, bahkan jika negara menuntutnya. Kesepian itu menyakitkan ketika seseorang masih muda, tetapi menyenangkan ketika seseorang dewasa. Proses penemuan ilmiah, pada dasarnya merupakan pelarian secara terus-menerus dari keajaiban. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Kita masih belum tahu 1/1001% dari apa yang telah diungkapkan alam kepada kita. Kadang-kadang orang membayar sebagian besar untuk hal-hal yang tidak didapatkannya. Apa yang sangat menarik bagi saya adalah apakah Tuhan memiliki pilihan dalam penciptaan dunia. Tragedi kehidupan adalah sesuatu yang mati di dalam diri seseorang pada saat dia hidup. Kebetulan adalah cara Tuhan untuk tetap anonim. Kegembiraan dalam melihat dan memahami adalah karunia alam yang paling indah. Saya percaya bahwa jujur dan sikap sederhana adalah terbaik untuk semua orang. Paling baik untuk tubuh dan pikiran. Satu-satunya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuanku adalah pendidikanku. Setiap hari kita membutuhkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk menjalani hidup. Dan ingatlah, Anda memperoleh sesuai dengan apa yang Anda pesan dalam hidup. Usaha pencarian kebenaran dan keindahan merupakan kegiatan yang memberi peluang bagi kita untuk menjadi kanak-kanak sepanjang hayat. Jika kamu tak mampu menjelaskan suatu hal kepada anak berusia 6 tahun, berarti kamu sendiri tidak mengerti. Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 99 kali, kesimpulannya salah. Yang ke-100-nya saya benar. Menciptakan teori baru tidak seperti menghancurkan gudang tua dan mendirikan gedung pencakar langit sebagai gantinya. Ini seperti mendaki gunung, mendapatkan pandangan baru dan lebih luas, menemukan koneksi tak terduga antara titik awal kami dan lingkungannya yang kaya.